Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena apa ya? HP saya ini memorinya apa cuman kecil ya, jadi saya langsung bersingkat kata aja. Jadi kami bikin cek sound ini ya, dan saya punya program dengan media saya Warisbi ya, Warung Informasi Bisnis. Kami tujukan kepada pemerintah ya, mulai dari pemerintah desa, mulai kecamatan hingga bupati ya. Jadi kami ingin merubah suatu paradigma, sesuatu atau perubahan mindset ya, atau perubahan berpikir terkait dengan yang selama ini kepala desa banyak yang kasus korup karena apa, boleh balai. Begitu juga bupati. Ya. Kalau camat biasanya nyokok, ya nyokok yang kepala dinas, ya, supaya jadi camat. Ya. Itu yang terjadi, sehingga bisa jadi ya, jadi juga boleh kuliah. Dari situlah kami ingin perubahan mindset ya. Bagaimana dengan HP kita bisa masuk surga? Ini sesuatu yang baru dan yang terbarukan ya. HP ini kan sebuah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Apa yang nggak bisa kita perbuat dengan HP, ya kan? Kita mau komunikasi dengan saudara kita yang dekat, yang jauh, mau di luar negeri pun menjadi bisa. Kita mau menyampaikan informasi, kita mau bikin apa saja bisa dengan teknologi yang sekarang ini. Nah, dari sinilah mari kita mendesain dan menggunakan HP yang difasilitasi oleh Allah ini ya. Kita bikin program yang manfaat. Kalau kita bicara WA, siapa sekarang yang sudah tidak kenal dengan WA? Ya. Ada juga YouTube, ada TikTok, ada snack video, ya. Facebook, ya. Itu platform-platform ya, yang akan kita optimalkan. Sekarang kita ambil contoh TikTok. TikTok itu kontennya, isinya wis mulai presiden sampai open BO ya di TikTok ya. Terus kita sekarang lihat YouTube, antara berita hoax sama berita yang benar wis susah juga mana yang menjadi rujukan. Nah, dari situlah salah satu program dari Warisbi, kami bikin satu program, kita kanalisasi ya. Kita ambil contoh TikTok. Jadi konsep saya, implementasinya di desa itu TikTok itu hanya apa, kontennya berisi tentang pelaku-pelaku usaha UKM dan jasa. Tidak boleh di luar itu. Jadi misalkan pelaku usaha mau promosi ya, pelaku usaha mau mengawali usahanya ya. Karena jasa juga kita fasilitasi di TikTok ya. Misalkan kita kepingin menjadi ojek online tingkat desa misalnya, manfaatkan TikTok ya. Jadi pokoknya mau mengawali usaha atau mau atau menjadi pelaku usaha baru, mau promosi ya, atau misalkan terkait dengan jasa yang tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana misalkan kita bikin jasa kurir di TikTok semua, sehingga masyarakat ingin tahu pelaku usaha atau info apa tentang UKM dan jasa, dia akhirnya melihat TikToknya. Terus untuk snack video, snack video ini kegiatannya lebih ke masalah keormasan ya. Jadi PKK tak ke ormas ya, kayak PKK, kayak Karang Taruna, ya, Raja Masjid.
bisa dilihat di snack videonya. Ya, mungkin ada pengajian atau apa segala macam ya di snack video. Jadi antara snack video sama TikTok sama YouTube ini ada bedanya. YouTube bisa menampung semuanya, bisa pelaku usaha di sana, ya, bisa kegiatan anak muda juga di sana. Tapi yang terkanalisasi yaitu tadi, ya. Jadi UKM ada di TikTok. Nah, terus untuk mengoptimalkan program ini kan yang sangat dibutuhkan SDM. Ya banyak ya kepala desa yang mengatakan, waduh kalau masyarakat saya itu susah Pak Ari, masyarakat saya itu begini, masyarakat saya begini. Se-Indonesia sama. Ya, tergantung dari kepala desanya punya keinginan enggak. Makanya ya saya akan jamin kalau Anda menjalankan program saya, siapapun kamu kepala desa, insya Allah terpilih lagi. Bupati, wali kota, insya Allah akan terpilih lagi. Ya, untuk itu kan perlu adanya sebuah paparan, ya, atau testimoni. Ya. Bagaimana sih Pak Ari dengan programnya kok bisa menjamin kepala desa insya Allah terpilih lagi, begitu juga bupati terpilih lagi, dan ada perubahan mindset yang besar. Begitu juga teman-teman partai. Jangan sampai di saat nyalon habis uang banyak, gak jadi stres. Begitu juga nyalon kepala desa, nyalon bupati, habis uang banyak, gak jadi stres. Dari sinilah ya kalau ingin merubah paradigma. Kata kuncinya apa? Kamu sebagai kepala desa atau bupati, ya, cerdaskan satu RT satu pemuda. Makanya untuk optimalisasi satu RT satu pemuda tadi, ya bukan kami merahasiakan ya, nggak cukup waktu kami jelaskan secara online. Yang jelas satu RT satu pemuda itu kita cerdaskan untuk menjadi pemuda palu ganda, pemuda apa yang meminta ada, pemuda yang bisa menjadi pelaku-pelaku usaha mandiri, ya, pemuda yang akhirnya punya inovasi, punya kreatif, ya, melalui optimalisasi teknologi dengan program kanalisasi medsos. Dengan kanalisasi medsos tadi, ya, katakanlah misalkan Karang Taruna. Karang Taruna mau kegiatan, mau lomba segala macam, ya. Bentuk kegiatannya, bentuk lombanya itu bisa dipromosikan di snack video. Ya, untuk promosi kegiatannya bisa ditampilkan di YouTube dan di Facebook. Ya. Dan yang perlu kita pahami, ya, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, snack video, semua medsos itu harus satu brand, satu nama. Itulah yang kita namakan ya program Rumah Besar Online. Kami sudah 14 tahun ya mensosialisasikan ini, ya, ngajak pemerintahan, ya, ngajak kepala desa, ya, ayo, ya, bagaimana dengan kepala desa kaya berkah masuk swarga. Ya. Saya dengan suara, dengan media nggak cukup, akhirnya saya bikin cek sound. Ini sebuah ironi, sebuah sindiran, ya, sebuah sindiran kepada para pejabat. Dengar suara rakyat, ya kan? Apalagi rakyat yang punya ide, apalagi rakyat yang punya gagasan. Dengar, berikan ruang. Jangan sampai kita itu berkata ada sesuatu yang aneh dengan pejabat sekarang. Di saat diajak mengarah ke sebuah keteraturan atau kebagusan, sama sekali nggak nyambung. Ya, makanya apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, posisi sekarang ini musuh kita adalah pejabat, ya. Ini rakyat Indonesia mendengar, berarti apa? Bagi pejabat selama ini, ya,
cenderung apa? Cenderung korup. Karena apa? Mau jadi kepala desa biaya besar, mau jadi bupati biaya besar, ya. Jadi caleg juga biayanya besar, ya. Jadi pejabat nyogok, itu yang terjadi. Nah dari situlah ya, kami ingin dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, saya berharap kepada pemerintah supaya ada keseriusan untuk mengurai permasalahan bagaimana mengarah ke sebuah keteraturan. Pastinya Menkominfo ini ya yang harusnya berperan. Katakanlah Menkominfo misalkan yang menterinya bilang kepada Presiden, Pak Presiden, ini ada ide cerdas ini dari Pak Hari Warisdi, ya, jangan malu, ya, di saat memang ide dari bawah, ya, apa yang mau kita awali dengan keteraturan ini? Pemerintah memprogramkan 1 RT 1 pemuda untuk dicerdaskan. Bagaimana kemudian komunikasi antar anak bangsa juga akan terfasilitasi. Bagaimana UKM akan betul-betul menggeliat. Ya. Sehingga dengan adanya 1 RT 1 pemuda cerdas tadi yang kita harapkan apa? Kemudahan komunikasi antar anak bangsa akan terfasilitasi sehingga ya, yang bicara NKRI itu bukan hanya TNI, yes, bukan hanya TNI, jadi mulai polisi, ASN ya, sampai masyarakat itu bicara NKRI harga mati. Kenapa? Ada yang diwujudkan dengan NKRI harga mati tadi. Apa? Kemudahan komunikasi antara anak bangsa. Di program saya ini briefnya jelas. Kemudahan komunikasi antara anak bangsa. 1 RT 1 pemuda se-Indonesia. Kita bikinkan database, kita bikinkan perlindungan hukum. Bagaimana kemudahan komunikasi antara pemuda satu dengan yang lainnya tadi ada perlindungan hukumnya. Jika komunikasi atau transaksi atau apapun yang dilakukan dengan program ini, masyarakat terlindungi. Ya itu mungkin sekilas info ya tentang program saya. Semoga dengan Cekson ini ya pemerintah telinganya bisa mendengar. Ya, telinganya bisa mendengar. Ingat, sekali lagi Bapak Kepala Desa yang barusan demo, ya, saya tahu demo itu memang bukan ide Anda, ya, tapi atas ide dari atasan, ya, untuk berdemo. Ya. Dan saya berdemo, ikuti program saya. Ya. Insya Allah Anda terpilih lagi menjadi kepala desa. Sebuah hasil. Kami siap ya, untuk diundang dan menerima tantangan bagaimana kita punya desain, punya program. Bagaimana dengan optimalisasi teknologi, ya, dengan media sosial, dengan medsos ini yang termapping, ya, itu semua ada di program Warisdi, Warung Informasi Bisnis. Jadi konsep saya visioner ke depan, 1 RT ada 1 pemuda yang kita cerdaskan, sehingga ketersediaan SDM untuk berkontribusi pemikiran membangun republik ini siap. Ingat ya, Pak Mahfud bilang 10-20 tahun ke depan pemuda lah yang akan meneruskan republik ini ada atau tidak. Oke, ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.